Bab 1611 bantuan ini. Maaf, kami tidak menjual jubah ini, Chu Feng langsung menolak. Sebagai seorang spiritualis dunia yang berjubah ular, dia tahu betul betapa berharganya jubah ini. Itu adalah harta yang sangat berharga. Bahkan jika dia sangat membutuhkan batu marga dunia roh naga, dia masih tidak bisa meminta Bibi Lian menukarnya dengan jubah ini, harta yang sangat berharga ini. Pada saat ini, Bibi Lian tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia juga tidak ingin menukar jubah dengan naga Mark World Spirit Stone. Kalau tidak, dia sudah mengatakan sesuatu. Oh, tidak apa-apa. Jika kamu semua memiliki hal lain yang berhubungan dengan teknik roh dunia, kamu bisa mengeluarkan semuanya. Mungkin mereka bisa ditukar dengan Dragon Mark World Spirit Stone, kata manajer Tian. Berapa banyak naga Mark World Spirit Stone menurut kamu ini bisa ditukar? Chu Feng mengeluarkan sebagian dari siling glasier dan mutiara laut merah-merah dari kosmos saknya. Mutiara laut merah-merah adalah barang yang diberikan Hong Qiang pada Chu Feng. Adapun Gletser Siling ini, itu adalah hadiah dari kepala desa tua desa Siling, Ma. Chu Feng tahu bahwa Gletser Siling sangat berharga bagi desa kuno Siling. Selain itu, ia sendiri juga akan membutuhkan jumlah tertentu untuk mendirikan teknik formasi tabuh. Jadi, meskipun Chu Feng memiliki sepotong besar siling glasier, dia hanya mengeluarkan sepertiga darinya. Meskipun ini adalah harta, itu jauh lebih berharga daripada Dragon Mark World Spirit Stone. Aku khawatir itu tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Manajer Tian langsung mengembalikan mutiara laut merah-merah ke Chu Feng. Ketika dia melihat bahwa mutiara laut merah-merah segera dikembalikan kepadanya, Chu Feng akhirnya menyadari betapa berharganya batu roh dunia yang ditandai naga. Memang benar, harganya sangat mahal. The Red Deep Sea Pearl sebenarnya tidak bisa ditukar dengan satu naga Mark World Spirit Stone. Mengenai hal ini, jika aku tidak salah, itu seharusnya Gletser Siling, harta karun desa kuno Siling Domain Aliansi. Ini memang sangat berguna bagi para spiritualis dunia. Jika kamu menukarnya dengan batu spirit dunia Mark, maka dengan ukuran ini, kamu harus dapat menukarnya dengan 10 batu spirit Mark dunia Mark. Manajer Tian memberi harga untuk siling glasier. Pada saat ini, Chu Feng benar-benar merasakan sakit hati yang mendalam. Gletser siling yang dia ambil adalah sepertiga dari Gletser siling yang dimilikinya. Namun, sepotong besar siling glasier hanya mampu ditukar dengan 10 Dragon Mark World Spirit Stone. Ini benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, manajer Tian menambahkan, ingat, ini hanyalah nilai penawaran awal. Jika ada banyak orang yang membutuhkan harta ini, mereka akan mulai bersaing satu sama lain. Pada saat itu, tawaran pasti akan meningkat nilainya. Petik 2. Apakah kamu ingin melelangnya? Jika kamu melakukannya, aku juga tidak akan menagih kamu komisi apapun. Kata-katanya sangat jelas. Sepertinya dia tidak menipu Chu Feng. Setelah semua, jika siling glasier ini akan dilelang, Chu Feng juga akan bisa melihat proses lelang. Ya, lelang, Chu Feng mengangguk. Dibandingkan dengan siling glasier, Dragon Mark World Spirit Stone bahkan lebih penting bagi Chu Feng saat ini. Apakah ada hal lain? Tanya manajer Tian. Ya, sebagai tanggapan, Nangong Ya, Nangong Baihe, dan bahkan Nangong Moli dan Tantai Sue semua mengeluarkan item yang berhubungan dengan teknik roh dunia. Mereka semua ingin membantu Chu Feng mendapatkan lebih banyak Dragon Mark World Spirit Stone. Meskipun, pada akhirnya, hanya satu item Tantai Sue yang mampu dilelang dengan tawaran awal dari dua naga Mark World Spirit Stone, sedangkan item Nangong Ya, Nangong Baihe dan Nangong Moli semuanya dikembalikan. Chu Feng masih sangat tersentuh oleh tindakan mereka. Alasan untuk itu adalah karena ketika barang-barang mereka dikembalikan, Nangong Ya, Nangong Baoli dan Nangong Moli bahkan bersikeras untuk melelang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang telah mereka peroleh dari Weaponry Refinement Immortal. Ketika persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul, bahkan mata manajer Tian bersinar. Setelah semua, itu adalah item yang dibuat oleh Weaponry Refinement Immortal. Selanjutnya, manajer Tian ini adalah seorang ahli dalam hal barang. Jadi, dia secara alami tahu betapa berharganya ketiga item itu. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng memungkinkan mereka untuk menggunakan barang-barang itu untuk membantunya mendapatkan Stone Mark World Spirit Stone? Belum lagi betapa berharganya ketiga item itu, jika masalah ini sampai ke telinga Immortal Refinement Immortal abadi, kesannya terhadap Nangong Ya dan yang lainnya akan sangat buruk. Raging Flames Metal milikku, menurutmu berapa banyak Stone Mark World Spirit Stone yang bisa ditukar? Tepat pada saat ini, Hong Qiang mengeluarkan sepotong Raging Flames Metal. Yoh, itu adalah harta yang kamu miliki di sana, harta yang mampu digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran. Itu seharusnya diperoleh dari bunga teratai Raging Flames Metallic. Benda itu sangat berbahaya dan sangat sulit ditemukan. Dengan demikian, Raging Flames Metal bahkan lebih sulit didapat daripada Dragon Mark World Spirit Stone. Apakah kamu yakin ingin melelangnya? Ketika manajer Tian melihat Raging Flames Metal, matanya bersinar lagi. Dia benar-benar ahli dalam hal barang. Pada saat ini, tatapan bahwa Bibi Lian memandang ke Hong Qiang dengan juga sedikit berubah. Jelas, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Hong Qiang akan dapat mengambil barang yang begitu berharga, barang yang mampu digunakan untuk menempa persenjataan kekaisaran, harta yang sebenarnya. Jika ini dilelang, berapa banyak Stone Mark World Spirit Dragon yang bisa dilelang? Tanya Hong Qiang. Tawaran awal adalah 20 naga Mark World Spirit Stone.
Seharusnya tidak banyak, kata manajer Tian. Lelang, kata Hong Qiang tanpa ragu-ragu. Senior Hong Qiang, ini. Pada saat ini, Chu Feng agak tidak mau. Dia tahu persis betapa pentingnya Raging Flames Metal bagi Hong Qiang, serta berapa banyak yang telah diinvestasikan Hong Qiang untuk Raging Flames Metal itu. Karena itu, dia tidak ingin Hong Qiang mengorbankannya untuknya. Chu Feng, ini adalah sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan bisa mendapatkan Raging Flames Metal. Petik 2. Saat itu, aku telah mengatakan bahwa kami akan membagikannya secara merata. Namun, kamu menolak. Namun, hari ini, terlepas dari apakah kamu menolak atau tidak, kamu masih harus menerimanya. Itu adalah rasa hormat aku untuk kamu. Ini juga satu-satunya hal yang dapat aku bantu. Kamu benar-benar tidak boleh menolaknya, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Pada saat ini, Chu Feng tersentuh secara emosional. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia menerimanya. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Seperti kata pepatah, dalam pencobaan dan kesengsaraan, kebenaran akan terungkap. Hari ini, Hong Qiang dan yang lainnya, demi membantu Chu Feng, semuanya mengambil harta mereka yang paling berharga. Ini adalah kebenaran, dan kebenaran ini cukup untuk menggerakkan Chu Feng secara emosional. Meskipun Stone Mark World Spirit Stone sangat penting bagi Chu Feng, tetap saja barang-barang itu juga sangat penting bagi Hong Qiang dan yang lainnya. Terutama Hong Qiang, untuk Raging Flames Metal, dia telah menjaga hutan bambu Valen Leaves selama bertahun-tahun dan bahkan hampir kehilangan nyawanya. Baiklah, aku akan membantu kalian mengatur pelelangan segera. Harta karun kamu akan dapat memasuki pelelangan hari ini. Namun, meskipun semua hartamu adalah harta yang sangat berharga, itu masih akan tergantung pada kehendak langit, apakah mereka akan dapat mengambil batu roh dunia Mark Naga atau tidak. Petik 2. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Terlepas dari seberapa berharganya harta kamu, terlepas dari betapa jarangnya harta itu. Hanya ketika ada orang yang membutuhkan harta itu maka mereka akan menggunakan batu marka dunia roh naga untuk menukarnya. Petik 2. Itu karena, bagi mereka, batu marka dunia naga Markus adalah harta yang berharga. Kalau tidak, mereka pasti sudah melelang naga Mark World Spirit Stone itu di sini dan tidak menyelamatkan mereka, kata manajer Tian sambil tersenyum. Apa yang dikatakan manajer Tian adalah semua hal yang diketahui Chu Feng. Namun, pada saat ini, Chu Feng tanpa sadar meraih ke kosmos sak yang berisi 38 Dragon Mark World Spirit Stone dan melihat ke bibi Lian lagi. Ketika tawaran awal sudah sebesar ini, berapa banyak harta, tepatnya berapa harga, yang telah bibi Lian bayar untuk membeli batu-batu dunia Markus Naga yang ke-38 dengan tawaran tertinggi? Ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dibayangkan Chu Feng. Untuk membantunya, bibi Lian telah menghabiskan banyak kekayaan. Bantuan ini adalah sesuatu yang Chu Feng tidak akan lupa. Bab 1612 Evil Durtai. Setelah masalah tentang pelelangan diputuskan, Chu Feng dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang seharusnya mereka kunjungi, lelang harta karun paling berharga. Seperti namanya, hanya harta yang sangat berharga yang akan dilelang di tempat ini. Tentu, ini juga lelang tingkat tertinggi Heavenly Law Auction. Lelang harta karun paling berharga sangat luas. Meskipun itu di dalam ruangan, itu mampu menampung beberapa puluh ribu orang. Selain itu, ada jarak tertentu antara setiap kursi. Dengan demikian, setiap kursi sangat luas dan nyaman. Selanjutnya, cangkir teh disiapkan di samping kursi. Pada saat ini, banyak orang sudah duduk di lelang harta karun paling berharga. Mayoritas dari mereka memiliki penampilan dan aura tersembunyi. Namun, ada juga sebagian kecil orang yang, apakah itu mungkin karena mereka tidak memahami peraturan atau karena mereka sangat percaya diri, tidak menyembunyikan penampilan mereka. Dan duduk secara terbuka di rumah lelang ketika mereka menunggu yang akan datang lelang. Setelah memasuki tempat ini, hal pertama yang diperhatikan Chu Feng adalah seorang lelaki tua di lantai lelang. Orang tua ini adalah seseorang dari Istana Hukum Surgawi. Alasan Chu Feng tahu itu adalah karena dia mengenakan pakaian Istana Hukum Surgawi. Auranya luar biasa. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menilai dari penampilannya, dia harus berusia setidaknya 3.000 tahun. Dia memiliki kepala yang putih, rambut seperti salju yang menggantung di punggungnya seperti air terjun putih. Hanya penampilannya yang membuatnya menonjol dari kerumunan. Seolah-olah dia adalah seorang immortal yang telah berhasil mencapai Dao. Pada saat ini, dia duduk di atas panggung lelang. Matanya terpejam, dan ia tampak seolah-olah sedang tidur. Namun, auranya membuat mata Chu Feng bersinar. Dia memiliki aura yang lebih kuat daripada bibi Lian. Itu lebih dari beberapa kali lebih kuat. Meskipun orang tua itu juga seorang kaisar bela diri, ia jelas bukan kaisar bela diri peringkat 1. Paling tidak, dia harus menjadi peringkat 2 kaisar marsial. Pakar absolut. Dengan dia mengawasi pelelangan ini, kemungkinan tidak akan ada orang yang berani berperilaku kejam di tempat ini. Chu Feng hanya berada di lelang hukum surgawi ini untuk sementara waktu. Namun, dia sudah bertemu 2 kaisar bela diri. Selanjutnya, salah satu dari mereka setidaknya peringkat 2 kaisar marsial. Ini menyebabkan Chu Feng memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Istana Hukum Surgawi. Istana Hukum Surgawi benar-benar layak dikenal sebagai salah satu dari 3 istana, dan kekuatan terkuat kekuatan manusia. Kekuatan mereka benar-benar sesuatu yang Gunung Qiangwut sangat inferior. Istana Hukum Surgawi adalah raksasa yang nyata.
Setelah mengamati rumah lelang, Chu Feng dan yang lainnya tiba di kursi tamu terhormat. Kursi biasa terletak di bawah, sedangkan kursi tamu terhormat terletak di atas. Tidak hanya menawarkan bidang pandang yang lebih baik, kualitas joknya juga jauh lebih baik. Tidak hanya ada minuman dan buah-buahan yang terletak di kedua sisi kursi, ada juga seorang wanita cantik yang menyajikan teh dan menunggu pesanan di belakang setiap kursi. Itu sangat nyaman. Untuk duduk di sini, orang akan benar-benar dapat mengalami perlakuan tamu terhormat. Setelah duduk, Nangong Baihe dan yang lainnya sangat bersemangat. Bisa dilihat bahwa mereka sangat menantikan lelang mendatang. Adapun Bibi Lian, dia sangat tenang dan tenang. Dia tidak menempatkan fakta bahwa dia telah menggunakan sejumlah besar kekayaan untuk membeli seton Mark World Spirit untuk Chu Feng di awal hatinya. Sungguh, dia adalah seseorang dari keluarga yang sangat kaya dan kuat. Bahkan, Chu Feng juga orang yang tidak menempatkan kekayaan di matanya. Namun, hari ini berbeda. Dia sangat membutuhkan Dragon Mark World Spirit Stone. Saat ini, dia sudah membuat perseteruan antara dia dan klan Beitang. Dia juga sangat menyadari bahwa klan Nangong Imperial tidak akan bisa melindunginya selamanya. Berada dalam situasi ini, jika Chu Feng menyuruh Hong Qiang dan Tan Tai Sui bepergian bersamanya, dia, cepat atau lambat, akan membahayakan mereka. Namun, itu akan sangat tidak realistis baginya untuk dapat menjadi sangat kuat dengan sangat cepat, begitu kuat sehingga ia bisa melawan klan Kekaisaran Beitang. Jadi, pada saat ini, Chu Feng telah menaruh semua harapannya ke roh dunia di tubuhnya. Jika dia bisa mengendalikan roh dunia itu, Chu Feng tidak akan lagi lemah. Bahkan, dia bahkan akan mampu melawan klan Kekaisaran Beitang. Dengan demikian, Chu Feng sangat berharap bahwa barang yang mereka tempatkan pada pelelangan akan dapat dilelang, dan dilelang dengan harga yang baik di atas itu. Dia benar-benar berharap untuk dapat memperoleh lebih banyak Dragon Mark World Spirit Stone. Perasaan ini, tiba-tiba, Chu Feng tumbuh tegang. Dia merasakan niat membunuh. Meskipun sangat samar, dia masih bisa merasakannya. Alasan untuk itu adalah karena niat membunuh itu berasal sangat dekat dengannya, sebenarnya dari Bibi Lian. Ketika Chu Feng melihat ke Bibi Lian, dia menemukan bahwa tatapannya tertuju pada sesuatu di kejauhan, itu diperbaiki pada kursi tamu terhormat. Di kursi tamu terhormat itu duduk seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak menyembunyikan identitasnya. Jadi, tidak hanya dia mengungkapkan penampilannya, dia juga mengungkapkan kultivasinya. Orang tua itu memiliki penampilan yang sangat buruk. Senyumnya sangat vulgar. Dia sebenarnya menggoda murid perempuan Heavenly Law Palace yang menghadirinya tanpa sedikit pun takut akan konsekuensinya. Dia telah menyebabkan wajah murid perempuan itu memerah karena malu. Meskipun orang tua itu sangat celaka, budidayanya tidak lemah sama sekali. Seperti Bibi Lian, dia juga seorang kaisar bela diri. Bibi Lian, apakah kamu membenci orang itu? Chu Feng tahu bahwa niat membunuh Bibi Lian jelas tidak berdasar. Jadi, dia diam-diam mengirim transmisi suara untuk bertanya padanya. Pria itu menyebut dirinya Evildur Tai. Pemerkosaan dan penjarahan, dia adalah seseorang yang telah melakukan semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Ada beberapa puluh juta orang yang tewas di tangannya. Mayat mereka mampu menumpuk hingga seukuran gunung, dan darah mereka mampu membentuk lautan. Petik 2. Klan yang tak terhitung jumlahnya telah dibantai olehnya. Adapun alasan mengapa dia akan menghilangkan seluruh klan mereka, mungkin hanya karena dia menyukai seorang wanita dari klan mereka, atau mungkin itu adalah harta yang dia sukai. Bahkan, dia bahkan akan membantai mereka jika dia menyukai salah satu anjing mereka atau ayam mereka. Petik 2. Namun, terlepas dari apakah dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia masih akan membantai semua orang di jalannya tanpa meninggalkan satu orang pun yang masih hidup. Kemanapun dia pergi, dia akan meninggalkan sungai darah. Petik 2. Dengan demikian, Evildur Tai adalah salah satu dari 5 Evildurs Agung yang paling terkenal di domain Overlord. Suami dan putri aku sudah meninggal di tangannya. Adapun alasan yang dia berikan ketika dia membunuh mereka, itu sebenarnya karena mereka berdua terlalu intim. Dia tidak menyukai cara mereka melihat, dan dengan demikian menyerang dan membunuh mereka. Petik 2. Setelah dia membunuh suami dan putri aku, dia bahkan meninggalkan alasan dia membunuh mereka. Dia secara terbuka memprovokasi klan Kekaisaran Nangong kita. Ketika Bibi Lian mengucapkan kata-kata itu, niatnya untuk membunuh semakin kental. Namun, suaranya mulai tersedak oleh emosi. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng telah dipindahkan juga. Dia akhirnya mengetahui mengapa Bibi Lian marah seperti ini. Meskipun Bibi Lian adalah seseorang dari klan Kekaisaran Nangong, dia tidak memiliki anak atau suami. Sekarang, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa dia memilih untuk mengikuti jalan yang sepi dalam hidup. Ternyata itu semua disebabkan oleh Evildur Tai itu. Evildur Tai, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, sebuah teriakan marah terdengar dari kerumunan yang jauh. Itu adalah puncak kaisar setengah bela diri yang berteriak. Tidak diketahui dari sekte atau sekolah mana setengah dari kaisar marsial berasal. Namun, dia saat ini memegang Royal Armament dan telah melepaskan serangan ke Evildur Tai. Wos! Sinar pedang melintas. Seluruh rumah lelang mulai bergetar. Tidak hanya serangan pria itu dipenuhi dengan niat membunuh, dia juga melepaskan tabu martial skill. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Pada saat ini, ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Terutama mereka yang tingkat kultivasinya relatif lemah, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai berkeringat karena pilek.
Meskipun lelang harta karun paling berharga sangat luas, area yang dikandungnya, bagaimanapun, terbatas. Jika puncak Half Martial Emperor akan menyerang dengan niat untuk membunuh dan tidak memedulikan kerumunan, banyak orang kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka di sini. Bas. Tiba-tiba, tepat setelah puncak tebasan Half Martial Emperor itu dikirim, gelombang energi tiba-tiba muncul. Begitu energi itu muncul, serangan itu lenyap seketika. Setelah itu, pria yang melepaskan serangan itu jatuh ke tanah dan mulai menggigil tanpa henti. Bukan saja dia kehilangan kekuatan bertarungnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Orang tua itu yang duduk di panggung lelang. Dia telah ikut campur. Meskipun dia telah campur tangan, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Dengan hanya satu pemikiran, ia mengandalkan kekuatan bela diri tingkat kaisar untuk menghancurkan puncak serangan Half Martial Emperor dan kemudian menahan kebebasannya. Kamu berani berperilaku kejam di lelang hukum surgawi kita. Usir dia. Pria ini tidak diizinkan untuk mengambil setengah langkah ke dalam lelang hukum surgawi kita selama sisa hidupnya. Orang tua itu bahkan tidak membuka matanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, penjaga lelang hukum surgawi muncul. Mereka menangkap pria yang telah menyerang sebelumnya dan membawanya keluar. Kemungkinan besar, dia benar-benar tidak akan bisa menjejakkan kaki di tempat ini lagi. Pada saat ini, meskipun tidak ada yang menyerang Evil Tai lagi, Chu Feng masih bisa mendengar kutukan, penghinaan, suara kertakan gigi dan suara tinju mengepal dari kerumunan. Tampaknya Evil Tai ini benar-benar melakukan banyak kekejaman berdarah. Lain, tidak mungkin ada banyak orang yang hadir di kerumunan yang ingin membunuhnya. Bab 1613 lelang dimulai. Semuanya, meskipun kamu semua ingin membunuhku, kamu harus memilih lokasi yang benar terlebih dahulu. Ini adalah lelang hukum surgawi, ini bukan tempat di mana kamu semua bisa berperilaku kejam. Wahahaha, Evil Tai melihat sekeliling dan kemudian tertawa dengan panik. Tawanya adalah salah satu dari seseorang yang merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Tindakan dan kata-katanya secara alami menyebabkan orang-orang yang membencinya menjadi semakin marah. Bahkan, ada beberapa orang yang sangat marah sehingga mereka benar-benar meninggalkan lelang barang paling berharga. Mereka tidak ingin terus tinggal dan membeli barang-barang di tempat ini yang menawarkan perlindungan kepada Evil Tai. Melihat adegan ini, Chu Feng tampaknya mengerti mengapa Evil Tai berani menunjukkan penampilan aslinya meskipun dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, dia sengaja melakukannya untuk membuat marah orang-orang yang memiliki kebencian terhadapnya. Tidak hanya Evil Tai seseorang yang telah melakukan kejahatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dia juga sangat bejat dan tak tahu malu. Bibilian, mungkinkah Evil Tai ini tidak pernah melakukan apapun ke istana hukum surgawi? Tanya Nangong Baihe dengan suara rendah. Evil Tai sangat cerdas. Jika dia telah melakukan hal-hal yang merugikan istana hukum surgawi, bagaimana mungkin dia berani muncul di sini? Petik 2. Lupakan saja, jatuhkan masalah ini dan berhenti menyebutkannya. Berpura-puralah kita tidak pernah melihat pria itu, Bibilian berbalik dan berpura-pura tidak pernah melihat Evil Tai. Dia tidak lagi repot mengalihkan pandangan padanya. Namun, Chu Feng bisa merasakan bahwa niat membunuh Bibilian tidak berkurang. Sebaliknya, itu meningkat. Dia mengendalikan dirinya sendiri. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menyerangnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. 6 jam setelah masalah tentang Evil Tai terjadi, langit sudah gelap. Pada saat ini, lelang harta benda paling berharga dipenuhi dengan kapasitas, dengan tidak ada kursi kosong yang tersisa. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik dan memikat melangkah ke panggung pelelangan. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat seksi dan memikat. Setiap tindakannya menawan. Selanjutnya, kultivasinya juga tidak lemah. Dia adalah seorang kaisar marsial setengah puncak. Tanpa menyebutkan usia sebenarnya wanita ini, popularitasnya sangat tinggi. Tepat setelah dia naik ke panggung, sorakan mulai terdengar dari kerumunan. Alasan untuk itu adalah karena dia adalah juru lelang kepala lelang hukum surgawi. Setiap tindakannya mampu menyelaraskan suasana. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga, dia masih akan membuatnya jauh lebih berharga. Ini juga semacam keterampilan. Pelelangan secara resmi dimulai. Harta karun pertama yang dilelang mengumpulkan minat orang banyak. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun itu hanya salinan, kualitasnya sangat baik. Senjata semacam ini sangat populer. Pada akhirnya, itu dilelang dengan harga yang sangat layak. Setelah item pertama, 3 salinan Imperial Armament Incomplete berturut-turut dilelang. Meskipun harga yang mereka dilelang semuanya lebih rendah daripada salinan Imperial Armament pertama yang tidak lengkap, mereka masih dilelang dengan harga yang sangat layak. Alasan mengapa persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap populer ini bukan tanpa alasan. Alasan untuk itu adalah karena banyak orang telah datang ke lelang hukum surgawi justru demi membeli persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap karena fakta bahwa bahkan jika itu adalah salinan, mereka masih merupakan senjata yang tidak dapat dibandingkan dengan persenjataan kerajaan. Bahkan, banyak kaisar setengah bela diri tidak memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan bahkan tidak ada salinannya. Dari bagaimana puncak kaisar setengah bela diri yang menyerang Evil Tai telah menggunakan persenjataan kerajaan. Orang dapat mengatakan bahwa bahkan salinan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah barang berharga di mana persediaan tidak dapat memenuhi permintaannya. Setelah 4 salinan Imperial Armament yang tidak lengkap dilelang,
obat-obatan mulai memasuki pelelangan. Ini semua adalah obat-obatan yang dibuat oleh para spiritualis dunia. Ada semua jenis obat yang berbeda dengan efek berbeda. Di antara mereka, obat-obatan dengan kualitas terbaik adalah yang dapat meningkatkan daya tempur seseorang untuk waktu yang singkat tanpa serangan balik. Walaupun obat-obatan semacam ini bukanlah obat terlarang, harganya jauh lebih mahal daripada obat terlarang. Selain itu, obat-obatan semacam ini sangat populer. Meskipun harga mereka lebih rendah dibandingkan dengan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, mereka juga harta yang tidak dapat memenuhi permintaan mereka. Dengan demikian, kerumunan mulai bersaing satu sama lain secara intens untuk obat-obatan itu. Obat-obatan itu sebenarnya sangat berharga, itu semua obat yang bisa aku buat. Petik 2. Ketika Chu Feng melihat obat-obatan yang sedang diperjuangkan secara intens dengan harga tinggi oleh orang banyak, mata Chu Feng bersinar, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Chu Feng telah memahami semua formasi roh dalam diagram 9 roh ilahi. Diagram 9 roh ilahi berisi semua jenis formasi roh. Secara alami, ia memiliki formasi roh untuk meramu obat-obatan dan memperbaiki senjata. Meskipun persyaratan untuk memperbaiki senjata sangat tinggi dan Chu Feng saat ini tidak akan dapat memperbaiki senjata yang sangat bagus, meramu obat-obatan jauh lebih mudah. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, selama ia memiliki bahan yang cukup, ia akan dapat meramu obat-obatan itu. Sejak mereka melakukan pertukaran dengan batu roh dunia Mark Naga, Chu Feng telah sangat menyadari bahwa dia sangat miskin, terlalu miskin. Jika bukan karena fakta bahwa Bibi Lian bersikeras untuk bergabung dengan mereka dan telah membuang uang secara serampangan untuk membantu Chu Feng membeli batu Mark dunia roh naga. Jumlah batu roh dunia Mark Naga, Chu Feng pasti bisa dapatkan hari ini mungkin benar-benar jauh lebih sedikit. Namun, pada saat ini, Chu Feng menemukan metode untuk menjadi kaya. Itu meramu obat-obatan yang berguna dalam pertempuran tetapi tidak akan menyebabkan serangan balasan. Selain itu, meskipun Chu Feng saat ini tidak memiliki sesuatu yang berharga baginya, selain logam adamantin cakrawala, ia memiliki banyak ramuan obat dan bahan lainnya. Dengan jumlah ramuan yang dimilikinya, sudah pasti cukup baginya untuk membuat obat-obatan yang lebih sederhana. Dengan kata lain, Chu Feng tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan untuk meramu obat-obatannya. Ini terlalu luar biasa baginya. Berpikir tentang ini, Chu Feng merasa jauh lebih bahagia. Seperti kata pepatah, 1 sen akan membingungkan pahlawan. Hari ini, Chu Feng berhasil mengalami kalimat itu sepenuhnya. Namun, setelah hari ini, Chu Feng akan melakukan yang terbaik untuk mencegah dirinya memasuki kesulitan semacam ini lagi. Semuanya, item berikutnya adalah item kolektor. Meskipun tidak terlalu praktis, nilainya sebagai barang koleksi sangat tinggi. Jika ada teman yang senang mengumpulkan barang-barang, kamu tidak boleh melewatkan ini dengan cara apapun. Petik 2. Setelah semua obat dilelang, sebuah kereta lelang baru muncul di atas panggung. Di gerobak itu ada benda seukuran semangka. Pada saat ini, itu ditutupi oleh kain emas. Kain emas itu bukan kain biasa. Itu mampu menyegel aura item. Pada saat yang sama, itu juga bisa mencegah orang lain merasakannya. Pada gilirannya, itu akan memberi item yang dilelang rasa misterius. Pada awalnya, Chu Feng sama sekali tidak tertarik pada barang kolektor. Namun, ketika juru lelang mengangkat kain emas, mata Chu Feng bersinar, dan bahkan detak jantungnya mulai meningkat. Itu adalah keanehan alami. Meskipun itu telah diukir menjadi gelang batu giok dan menjadi aksesori yang sangat indah, Chu Feng masih bisa mengatakan dengan pandangan sekilas bahwa itu adalah keanehan alami. Selain itu, masih mengandung energi alami yang sangat mengamuk di dalamnya. Meskipun energi alami telah disegel, dan segel pada energi alami sangat kuat, begitu kuat sehingga orang-orang biasa tidak akan bisa merasakan energi alami sama sekali. Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa itu adalah keanehan alami dengan satu lirikan. Jika dia bisa mendapatkan keanehan alam itu dan kemudian menghancurkan segelnya, dia akan bisa memperbaikinya. Selama dia memperbaikinya, bahkan jika Chu Feng tidak menembus ke tingkat Half Martial Emperor, dia masih pasti akan mengumpulkan banyak energi. Benda itu cukup bagus, meskipun tidak memiliki nilai praktis, itu memang barang langka. Bagaimana kamu akan melelangnya? Setelah barang itu muncul, banyak orang menjadi tertarik. Bagaimanapun, itu adalah keanehan alami. Selanjutnya, gelang yang telah dibentuk itu bisa dikatakan sempurna. Jadi, itu memang barang kolektor yang sangat langka. Syarat pelelangan item ini adalah barang itu hanya akan dijual untuk bahan yang bagus untuk disempurnakan dengan senjata. Tidak ada tawaran awal. Semua orang, silakan menawar sesuka kamu. Barang yang menawarkan kualitas terbaik dan bahan paling berharga akan memenangkannya, juru lelang berkata dengan senyum berseri-seri. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pandangannya yang menawan ke kerumunan. Ketika dia melihat betapa antusiasnya kerumunan itu, dia langsung tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan penawaran yang intens. Bab 1614 Persaingan Intens. 10 potong logam perbaikan senjata peringkat 9. 20 potong metal weaponry refinement metal peringkat 9. 30 potong peringkat 9 weaponry refinement metal. 100 keping logam peringkat 9 weaponry refinement. Dalam sekejap, tawaran meningkat lagi dan lagi. Persaingan tumbuh semakin kuat. Adapun untuk logam perbaikan senjata yang ramai dibicarakan, itu adalah potongan logam paling populer yang digunakan untuk perbaikan persenjataan. Itu adalah bahan yang mampu digunakan untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap.
Dengan demikian, weaponry refinement metal bisa dikatakan item yang sangat berharga. Namun, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah dalam jumlah besar. Karena itu, tidak bisa dikatakan harta. Selanjutnya, weaponry refinement metals dipisahkan menjadi 9 peringkat. Peringkat 9 weaponry refinement metal yang dibicarakan orang banyak bisa dikatakan sebagai kualitas puncak weaponry refinement metal. Namun, sebenarnya ada metal refinement weaponry lain yang kualitasnya lebih tinggi dari itu, yaitu absolute weaponry metal refinement metal. Namun, dibandingkan dengan peringkat 9 weaponry refinement metal, logam absolute weaponry refinement jauh lebih jarang. Dengan demikian, nilainya juga jauh lebih tinggi. Bisa dikatakan begini, nilai 1 keping absolute weaponry metal refinement metal melampaui 100 keping peringkat 9 weaponry refinement metal. Dengan demikian, pada saat ini, kerumunan semua menawar dengan peringkat 9 logam penyempitan senjata dan bersaing satu sama lain dengan jumlah yang berbeda. Tidak ada yang mau menggunakan absolute weaponry refinement metal untuk membeli keanehan alami. Secara kebetulan, Chu Feng juga memiliki peringkat 9 weaponry refinement metal. Selanjutnya, ia memiliki sedikit dari itu. Dia memiliki total 380 buah. Saat ia melihat bahwa tawaran semakin tinggi dan lebih tinggi, Chu Feng memutuskan untuk menawar dengan semua. Dia dengan keras berteriak, 380 keping logam peringkat 9 weaponry refinement. Dia benar-benar meningkatkan tawaran menjadi 380 keping peringkat 9 metal refinement weaponry. Kata-kata Chu Feng mengejutkan orang banyak. Semua orang berbalik untuk menatapnya dengan tatapan penuh kejutan. Setelah semua, Chu Feng secara langsung meningkatkan tawaran dari 100 keping menjadi 380 keping peringkat 9 weaponry refinement metal. Ini bisa dikatakan lompatan kualitatif. Selanjutnya, Chu Feng tampak sangat tenang bahkan setelah ia menyatakan tawarannya. Seolah-olah dia memberitahu semua orang bahwa tawarannya hanya jumlah yang sangat biasa yang dia lakukan tanpa menghiraukannya. Jika ada yang berani meningkatkan penawaran, ia akan menyatakan tawaran yang lebih mencengangkan. Maka, pada saat ini, banyak penawar mulai ragu. Mereka tidak ingin melanjutkan penawaran. Terlepas dari betapa indahnya keanehan alam ini, bagi mereka, itu tetap saja tidak lebih dari barang koleksi, ornamen tanpa penggunaan praktis. Menggunakan harga tinggi untuk membeli barang kolektor akan sangat menyia-nyiakan. Selanjutnya, Chu Feng sangat percaya diri. Dengan demikian, penawar lainnya takut. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka terus menawar padanya, mereka masih akan kalah. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk tidak bersaing dan kehilangan muka. Ketika penawar lain mulai ragu, tidak ada tawaran baru terdengar lagi. Chu Feng mulai terkekeh di dalam hatinya. Lagi pula, tujuan Chu Feng untuk membeli keanehan alam ini berbeda dari orang lain. Bagi yang lain, itu hanya akan menjadi barang kolektor. Namun, untuk Chu Feng, dia bisa menggunakannya untuk mengolah. Dibandingkan dengan yang lain, keanehan alam ini sangat penting bagi Chu Feng. Jika memungkinkan, terlepas dari berapa banyak yang harus dia keluarkan, Chu Feng masih akan bertekad untuk memenangkan keanehan alam ini. Dia menolak memberi orang lain kesempatan untuk mendapatkannya. Tepat pada saat Chu Feng berpikir bahwa dia akan memenangkan penawaran, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. 100 potong logam perbaikan senjata absolut. Ketika suara ini terdengar, belum lagi Chu Feng, praktis semua orang yang hadir terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang telah memutuskan untuk menawar dengan absolute weaponry refinement metal demi item kolektor. Selanjutnya, orang itu telah mengajukan tawarannya dengan 100 keping absolute weaponry metal refinement metal. Tawaran ini benar-benar kejam. Orang itu hanya ingin memenangkan penawaran secara instan dengan sepenuhnya mengalahkan semua penawar lainnya. Apalagi tawaran ini agak terlalu kaya dan mengesankan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, item kolektor itu tidak akan bernilai 100 keping logam penyempurnaan senjata absolut. Ketika kerumunan melihat ke sumber suara, mereka terkejut sekali lagi. Bahkan, banyak orang mengungkapkan ekspresi marah. Alasan untuk itu adalah karena penawar itu tidak lain adalah Evil Durtai yang terkenal itu. Sialan, barang kolektor yang baik seperti itu benar-benar akan berakhir di tangan binatang itu. Ini benar-benar membuang hal yang baik. Petik 2. Kutukan mulai terdengar dari kerumunan tanpa henti. Namun, tidak ada yang mau melanjutkan penawaran. Bagaimanapun, 100 keping absolute weaponry refinement metal bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang kebanyakan. Bajingan tua itu benar-benar berani bersaing denganmu. Ini hanyalah logam penyempurnaan senjata absolut. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sangat kaya? Chu Feng, menawar dengan metal adamantin cakram kamu. Sepotong-sepotong pasti akan menjamin bahwa dia tidak akan bisa menawar lagi. Melihat Evil Durtai berani bersaing dengan Chu Feng, Egi sangat tidak senang. Tidak peduli betapa berharganya metal refinement weaponry mutlak itu, sama sekali tidak cocok untuk firmament adamantin metal. Setelah semua, logam adamantin cakram adalah harta paling berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran.
Dalam hal kualitas, firmament quartz adamantin metal akan lebih berharga daripada raging flames metal Hongqiang. Namun, pada saat ini, Chu Feng mendapati dirinya terjebak di tempat yang sangat sulit. Alasan untuk itu adalah karena ketika dia mendapatkan firmament adamantin metal, dia telah berjanji pada Bai Ruochen bahwa dia hanya akan menggunakannya untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran. Dan tidak akan pernah menjualnya. Meskipun Chu Feng sangat membutuhkan keanehan alam itu, dia tidak bisa mengingkari janjinya dengan Bai Ruochen karena ini. Tidak, aku tidak akan menawar dengan metal adamantin cakrawala. Chu Feng menolak proposal Egi. Idiot, bagaimana mungkin kamu menjadi tidak fleksibel ini? Manfaat di hadapan kamu sangat besar. Apakah kamu tidak tahu seberapa parah kamu membutuhkan keanehan alami untuk meningkatkan kultivasi kamu? Kamu sudah peringkat 9 Raja Bela Diri. Kamu hanya berjarak garis yang baik dari menjadi Half Martial Emperor. Bahkan jika keanehan alam itu tidak mengandung banyak energi alam dan tidak dapat membantu kamu mencapai terobosan, kamu tetap harus tidak menyerah karenanya. Bagaimanapun, ini sangat berguna bagi kamu saat ini. Adapun firmament adamantin metal, bahkan jika kamu ingin menyimpannya, kamu tidak akan menggunakannya. Petik 2. Kamu harus menggunakan firmament adamantin metal untuk menukar sesuatu yang berguna. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu bisa mendapatkan lebih banyak logam adamantin cakram, bukan? Egi menyarankan. Egi, aku mengerti semua itu. Hanya, aku berjanji pada Bai Ruochen. Aku pasti akan menepati janji aku. Meskipun memang benar bahwa keanehan alami sangat bermanfaat dan penting bagi aku percaya bahwa ketulusan seseorang bahkan lebih penting, Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Egi menghela nafas. Lakukan apa yang kamu mau. Daging yang ada di mulutmu akan terbang. Meskipun Egi merasa tidak berdaya, dia tidak marah dengan keputusan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena dia mengerti karakter Chu Feng. Dia adalah seseorang yang akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menjaga musuh-musuhnya. Namun dia sangat menghargai teman-temannya sehingga dia bahkan akan mengorbankan dirinya demi mereka. Sebenarnya, Egi sangat menyukai kepribadian Chu Feng. Secara alami, dia tidak akan marah dengan penolakan Chu Feng. Hanya, dia merasa ini sangat disayangkan. Tepat pada saat ini, Bibi Lian tiba-tiba berbicara untuk mengajukan penawaran. 200 keping Absolute Weaponry Metal Refinement Metal. Tawarannya sebenarnya 2 kali lipat dari tawaran sebelumnya. Chu Feng, karena kamu menginginkan keanehan alam itu, aku akan membantumu mendapatkannya, kata Bibi Lian kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada saat ini, hati Chu Feng bergerak. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Bibi Lian akan mengajukan tawaran untuk keanehan alam ini demi dirinya. Namun, setelah berpikir keras, itu sangat bisa dimengerti. Sebelumnya, Chu Feng telah menawar harga yang sangat tinggi. Semua orang tahu bahwa Chu Feng menginginkan keanehan alam itu. Bibi Lian rela berpisah dengan semua barang di kosmos saknya demi membantu Chu Feng membeli naga Mark World Spirit Stone. Dengan demikian, dia secara alami bersedia berpisah dengan logam penyempurnaan senjata absolut belaka untuk keanehan alam ini. Bibi Lian, terima kasih. Tidak dapat menahan diri, Chu Feng mengucapkan terima kasih. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar menginginkan keanehan alam itu. 300 keping logam penyempurnaan senjata absolut. Namun, tepat pada saat ini, Evil Durtai meningkatkan tawarannya sekali lagi. Selain itu, dia telah meningkatkannya sebanyak 100 lembar segera. Dia tidak mau mundur, dan bertekad untuk bersaing dengan Bibi Lian. Bab 1615 penawaran membutuhkan kekuatan. 500 potong logam penyempurnaan senjata absolut, Bibi Lian bahkan lebih kejam. Dia benar-benar secara langsung meningkatkan tawaran dengan 200 lembar Absolute Weaponry Metal Refinement Metal. Seolah dia menyamakan Absolute Weaponry Refinement Metal menjadi kotoran. Dia memiliki sikap tekad untuk memenangkan keanehan alam itu. Faktanya, setelah kata-kata Bibi Lian meninggalkan mulutnya, kerumunan yang hadir semuanya tersedot oleh udara dingin. Ketika hal itu terjadi, mereka semua menyadari bahwa Bibi Lian pasti orang yang sangat kaya dan mengesankan. Mungkin, dia memiliki asal yang kuat. Lain, tidak mungkin baginya untuk membuang uang ini sembarangan. Nyonya, tampaknya kamu bertekad untuk menentang orang tua ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan aku? Evil Durtai tidak terus menawar. Sebagai gantinya, dia malah mengucapkan kata-kata provokatif kepada Bibi Lian. Bibi Lian benar-benar mengabaikan provokasi Evil Durtai dan mengucapkan tawa yang dipenuhi dengan penghinaan. Melihat itu, Evil Durtai mengerutkan kening dan berteriak, 600 keping logam pemurnian senjata absolut. Tepat setelah tawaran Evil Durtai meninggalkan mulutnya, Bibi Lian segera menawar lagi. Tanpa mengedipkan matanya, dengan cara yang sangat menentukan, Bibi Lian berkata, 1000 potong logam pemurnian senjata absolut. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, belum lagi orang-orang lain, bahkan ekspresi juru lelang yang memikat itu berubah menjadi kaget dan takjub. Itu karena tawaran Bibi Lian sangat tinggi. Itu sangat melampaui nilai keanehan alam ini. Jika Bibi Lian benar-benar membeli keanehan alam ini pada jumlah ini, itu hanya akan setara dengan menghabiskan jumlah uang yang mampu membeli pedang berharga untuk membeli sepotong logam berkarat. Bagus, kamu menangkapku. Aku tidak akan bersaing dengan kamu untuk itu lagi. Evil Durtai menyerah. Namun, dia tidak akan meninggalkan masalah itu. Alih-alih dengan nada provokatif, dia berkata kepada Bibi Lian.
Boleh jadi dirimu yang terhormat bersedia menunjukkan penampilanmu yang sebenarnya dan mengumumkan namamu yang terhormat sehingga lelaki tua ini bisa mengagumi siapa yang memiliki lebih banyak uang daripada akal. Siapa itu yang menghabiskan banyak uang untuk membeli sampah seperti itu? Petik 2. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, maka terus menawar terhadap aku. Jika tidak, maka diamlah, jawab Bibi Lian. Pria tua ini secara alami memiliki kemampuan. Hanya saja, pria tua ini tidak sebebas Boros dan sebodoh kamu. Aku tidak akan menggunakan harga setinggi itu untuk membeli sepotong sampah seperti itu, kata Evil Durtier. Auctioneer, mungkinkah apa yang dikatakannya dianggap sebagai serangan pribadi? Bibi Lian bertanya kepada juru lelang. Evil Durtai, tolong perhatikan kata-katamu. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata seperti serangan pribadi itu lagi, aku akan mendiskualifikasi kamu dari pelelangan ini. Mendengar apa yang diminta Bibi Lian, juru lelang itu memperingatkan Evil Durtai dengan ketat. Alasan untuk itu adalah karena Evil Durtai tidak hanya mengancam Bibi Lian, dia juga telah menghina benda yang dia tawarkan. Untuk menyatakan bahwa barang yang dilelang adalah sampah adalah sesuatu yang tidak akan ditolerir oleh juru lelang. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Evil Durtai tidak berkata lagi. Namun, dia menatap Bibi Lian dengan sengit. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Tampaknya Evil Durtai telah dibuat marah oleh Bibi Lian. Namun, Bibi Lian tidak hanya marah, Chu Feng juga bisa merasakan bahwa dia dalam suasana hati yang ceria. Karena Bibi Lian tidak bisa menyerang Evil Durtai dalam lelang hukum surgawi ini, mampu membuatnya marah telah membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Semua orang, barang-barang berikut yang dilelang bisa dikatakan kejutan yang menyenangkan bagi para spiritualis dunia. Setelah juru lelang mengatakan kata-kata itu, beberapa kereta lelang didorong ke tahap lelang. Ketika jubah emas yang menutupi barang-barang diangkat oleh juru lelang satu persatu, Gletser Ceiling, Raging Flames Metal dan barang-barang lainnya semua muncul di depan orang banyak. Ternyata yang disebut kejutan yang menyenangkan itu sebenarnya adalah barang-barang yang dilelang Chu Feng dan yang lainnya. Gletser itu sangat spesial. Ini mengandung energi penyegelan yang sangat kuat. Itu harta langka. Petik 2. Mutiara itu juga sangat kuat. Jika ditempatkan di atas formasi roh dunia, itu akan dapat meningkatkan kekuatan formasi dengan sangat. Itu juga harta yang langka. Petik 2. Harta karun yang paling langka adalah Raging Flames Metal. Itu adalah rumah dari bunga Raging Flames Metallic Lotus, harta yang bisa digunakan untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran. Petik 2. Benar saja, setelah harta itu muncul berturut-turut banyak orang mulai memuji mereka. Bahkan, beberapa mata orang bahkan mulai bersinar. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka akan mulai ngiler. Kerumunan mulai bertanya bagaimana harta itu akan dilelang. Pada saat ini, Chu Feng diam-diam merasa senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa barang yang mereka sediakan untuk dilelang akan sepopuler ini. Ini meningkatkan kepercayaan dirinya untuk bisa mendapatkan Dragon Mark World Spirit Stone. Aku percaya semua orang bisa mengatakan bahwa semua barang yang dilelang ini langka, dan harta yang paling berharga. Aku juga tahu bahwa semua orang menginginkannya. Petik 2. Namun, pemilik harta ini hanya mau menjualnya untuk satu barang, yaitu Dragon Mark World Spirit Stone, juru lelang itu menjelaskan. Apa, hanya menjualnya untuk Dragon Mark World Spirit Stone? Mendengar kata-kata itu, banyak orang kecewa. Alasannya adalah karena batu marka dunia roh naga juga merupakan harta langka. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Apakah naga Mark World Spirit Stone satu-satunya yang diterima? Apakah tidak ada lagi yang dipertimbangkan? Aku dapat menawarkan harga yang bahkan lebih tinggi, tanya seseorang yang tidak mau ketinggalan harta ini. Maaf, penjual hanya menginginkan Dragon Mark World Spirit Stone, juru lelang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu benar-benar memalukan. Raging Flames Metal itu adalah sesuatu yang sudah lama aku cari. Petik 2. Ada seseorang yang mulai menghela nafas. Itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Sepertinya, dia juga seseorang dengan asal dan kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, karena dia tidak memiliki Stone Mark World Spirit Stone, dia melewatkan kesempatan ini. Karena itu, dia merasa sangat tidak berdamai. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang duduk di kursi tamu yang terhormat bertanya, aku ingin tahu apa tawaran awal untuk Gletser penyegel itu. Penampilannya tertutup, dan kultivasinya juga tidak dapat ditentukan. Namun, dia mengeluarkan udara yang sangat mengesankan. Kemungkinan besar, dia adalah seseorang yang memiliki Dragon Mark World Spirit Stone. Senior, kamu memiliki penglihatan yang bagus untuk benar-benar tahu bahwa ini adalah Gletser Ceiling. Agaknya, kamu juga tahu bahwa itu sangat berharga. Tawaran awal dari Ceiling Glacier ini adalah 10 Dragon Mark World Spirit Stone, kata juru lelang itu. 10 naga menandai batu roh dunia. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu mulai ragu-ragu. Kemudian, dengan suara keras, dia berkata, aku memiliki 6 Dragon Spirit Mark World Stone. Apakah ada saudara laki-laki lain yang memiliki Stone Dragon World Spirit Mark? Jika orang lain menginginkan Gletser penyegel ini, jangan ragu untuk mengeluarkan Stone Mark World Spirit Stone kamu. Petik 2. Kita bisa menggabungkan Stone Mark World Spirit Stone untuk membeli Ceiling Glacier ini bersama-sama.
Kemudian, kita akan membagi gletser penyegel ini sesuai dengan jumlah Dragon Mark World Spirit Stone yang kita gunakan. Petik 2. Semuanya, aku percaya kalian semua tahu bahwa gletser siling ini adalah harta perlindungan desa dari desa kuno Siling. Ini adalah barang yang sangat langka. Semua orang, jangan lewatkan kesempatan ini. Orang tua itu tidak memiliki batu naga dunia Mark Naga yang cukup. Namun, dia telah memikirkan metode ini untuk mengumpulkan cukup banyak batu roh dunia Mark Naga. Aku punya 2 Dragon Spirit Mark World Spirit Stone. Aku punya 1. Aku juga punya. Hei, aku yang mengatakannya dulu. Biarkan aku ambil bagian. Orang-orang yang mengejar aku, jangan berkelahi dengan aku. Petik 2. Tanpa diduga, metode yang diusulkan oleh lelaki tua itu benar-benar berhasil. Selain itu, ini bekerja dengan sangat baik. Ada banyak orang yang mau bermitra dengannya untuk membeli Siling Glacier. Bahkan ada orang yang mulai berebut siapa yang akan bermitra dengannya. Tepat pada saat ini, Evildur Tai mengejek, sekelompok pengemis. Orang-orang seperti kalian benar-benar berani datang ke pelelangan? Petik 2. Hewan tua, kami menawar barang yang kami inginkan. Apa hubungannya dengan kamu? Orang-orang yang bergabung bersama untuk menawar Siling Glacier sangat marah dengan kata-kata Evildur Tai. Terus, penawaran membutuhkan kekuatan. Kalian sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tawaran, Evildur Tai dengan dingin tertawa. Kemudian, dengan suara nyaring, dia berteriak, 15 naga menandai batu roh dunia. Orang tua ini mengambil Siling Glacier itu. Petik 2. Apa? Dia secara langsung menaikkan harganya menjadi 15 Dragon Mark World Spirit Stone? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, belum lagi orang-orang yang bergabung bersama untuk menawar, bahkan Chu Feng terkejut. Dragon Mark World Spirit Stone sangat langka. Namun, Evildur Tai ini sebenarnya bisa mengeluarkan 15 Dragon Mark World Spirit Stone sekaligus. Tampaknya dia benar-benar memiliki kekayaan. Setelah Evildur Tai mengajukan penawaran, semua peserta lelang lainnya menjadi terdiam. Itu karena mereka benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan penawaran melawan Evildur Tai.